Baik, perkenalkan nama saya Runa Salendra dengan NIM 24020. Pada hari ini saya akan mengajarkan tugas PAW dari kelas B, yaitu pertemuan 11 MVG. Jadi MVG itu adalah model view control, ya, controllers, yang dimana model itu untuk menyimpan data, lalu V itu untuk memperbaiki struktur HTML atau user, nah sedangkan kontrol itu untuk mengatur supaya berjalannya aplikasi tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di materi kuliah pada pertemuan 11, yang dimana kita disuruh untuk memodifikasi di codingan MVG natif buku, ya, yang diberikan sebuah kode, yang dimana kode ini nanti kita modifikasi dengan tugas terkait bab 7, yaitu latihan mandiri untuk mahasiswa. Yang pertama, tugas 1, kita mencari fitur pencarian lanjutan. Jadi akan menambahkan filter pencarian berdasarkan rentang tahun dan kata kunci penulis, ya. Tugas 2, validasi sisi server, tambahkan validasi panjang, judul minimal 3 karakter. Jika gagal, tampilkan pesan pada view form. Lalu tugas 3 itu pagination, implementasikan pagination pada daftar buku dengan limit 5 atau 10 data per halaman. Dan terakhir, proteksi dari GCRF untuk menambahkan token sederhana pada form dan mencegah submit yang tidak sah. Oke, pada kali ini saya akan langsung membuat, ya. Ini codingan yang kemarin atau yang barusan dijelaskan. Jadi kita nanti akan modifikasi ini. Untuk datanya kita sudah ada di sini. Ini dalam bentuk database, ya. Nah, database-nya seperti ini. Ini sudah dibuat oleh dosen saya, jadi tinggal kita modifikasi. Oke, lanjut saja. Kita langsung ke tugas 4, ya, dari pertama. Menambahkan token GCRV sederhana pada form yang tidak sah. Jadi pertama-tama kita masuk di core. Kita buat sini di core. Kita buat GCRV PHP. Oke, kita buat dari awal PHP, lalu kita buat sebuah class GCRV, class GCRV. Lalu di dalamnya itu ada public static, terus itu function, lalu kita masukkan init. Nah, udah. Setelah itu ini, nah, di dalamnya ini ada if session status. Udah. Lalu kita kasih di sini PHP session on. Oke, setelah itu kayak gini. Lalu session start. Udah. Session start udah. Di bawahnya session start itu ada if, mana if empty, lalu if empty, terus habis itu di bawahnya itu kita kasih, sebentar, ini ada yang salah. Session start, terus habis itu if empty, dimana kita kasih session, ya. Terus kita kasih keterangan yang dimana kita akan menggunakan GCRV, ya. GCRV token. Oke, token GCRV token. Oke. Setelah itu kita kasih session. Habis itu kita kasih GCRV. Kita copy yang ini aja. Kita copy GCRV token, terus habis itu kita kasih pin. Nah, ini gunanya untuk random bits, ya, yang dimana kita tidak tahu GCRV itu random bitsnya apa, tapi kita set 32 aja supaya kita tahu, oh berarti ini aman gitu loh. Kalau misalnya udah nambahin buku, maka dia akan menambah GCRV yang berbeda gitu dari buku sebelumnya. Random bits, random byte 32 kita. Nah,
Udah ya. Setelah itu sebentar, jika CCRV kita public static function ya, init. Nah ini void, terus itu if session start php. Oh ini kita tutup ya. Session status, oh ini session status, terus kita session status udah, terus bisa if empty. Oh ini nggak usah if empty. Nah makanya error ya. Nah udah, terus habis itu di bawahnya kita kasihkan public static function token self ini. Terus habis itu return, kita kasih session, lalu kita copy yang ini session yang untuk CC on nya, tutup. Nah, udah. Setelah itu di bawahnya kita kasih public sama kayak ini, kita pilih static untuk functionnya, verify terus verifikasi ke tokennya ini benar dan valid. Kasih lalu di bawahnya if jika kosong nanti token, lalu di sini return false. Nah return false, terus habis itu return hash equals session. Habis itu kita copy yang CCV ini. Nah udah, terus kita kasih tutup, ini dikasih koma, udah. Nah setelah itu lanjutnya kita kasih public static regenerate, terus habis itu if session status copy yang PHP ini. Session start udah. Terus habis itu untuk menyalakan session start atau nambahin random pitch ini kita kasih yang copy yang ini. Nah udah, sini kamu feedback random 20 bits. Oke. Kita cari kesalahan. Udah sih, aman sih, gak ada yang salah. Udah session ya. Oh static function ini, function lupa menambahkan function. Nah udah. Nah sekarang kita lanjut, kita akan lanjut ke model book ya, ke model book. Kita akan modifikasi model book kita. Model book kita ke models. Nah ini kita akan modifikasi. Ini udah database, class model, private PDO, terus habis itu public function, construct this PDO database ini dikonekkan di model untuk menampilkan model bukunya itu seperti apa gitu. Nah terus habis itu kita function all. Nah ini kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan public function all, public function all. Bentar, ini udah tambahin aja sih fungsi function all. Nah di sini kita kasih array function all, kita hapus dulu ya. Public function all kita hapus, public function all array buat filters sama habis itu limit sama dengan 10, terus habis itu offset
sama dengan 0. Nah udah, habis itu kita kasih where. Seperti biasa kalau data itu kita main where ya, where rumusnya where sebentar maaf, where 1 sama dengan 1, terus kita kasih ini, terus kita kasih param. Nah, untuk mengetahui jumlah where itu ada di mana, kalau 1, terus habis itu kalau 2, selanjutnya kalau 3, kalau ada turunnya itu ada berapa kan gitu, minimal 5, terus habis itu selanjutnya itu ada 5, jadi datanya itu maksimal 5, tinggal di prevent next terus gitu. Nah nyali limitnya itu ada di 10 itu tadi. Setelah itu kasih if jika kosong, filtersnya sama dengan key, terus habis itu kita salah ini, terus habis itu where habis itu param. Where ini diganti and judul like KW or penulis like KW, tutup. Dah, terus habis itu paramsnya kita kasih KW, paramsnya KW, terus habis itu sama dengan ini, terus kita kasihkan titik untuk filters ya, filters kita kasih parameter params ya. Oh maaf salah, ini filters terus ini key, kasih key KW sama dengan ini, terus kasih filters, terus kasih ini. Nah di bawahnya ini kita kasih author, sama kayak ini tapi bedanya dikasih author ya, author. Filter ini author and baik author, terus paramsnya diganti author filters author. Dah, terus habis itu kita kasih sama seperti ini. Kita kasih, tapi ini bedanya year ya, tahun, untuk mencari tahun year from ya. Nah year from ini bedanya ada di numerik, numerik is numerik, yang dimana nanti kalau misalnya menggunakan tahun itu harus berupa numerik ya, filters. Terus habis itu year from, where seperti biasa, and tahun, ini bedanya tahun sama dengan year from, kita singkat aja year from. Udah, year from, terus paramsnya itu kasih year from, terus habis itu ininya int param c from is numeric ya, filters year from from int, terus habis itu filters, kita tutup filters ini year from, salah, year from kita tutup.
itu from ya. Oh ini ya, from. Where you from is numeric filters, you from empathy filters, where and tahun, you from. Kita param you from habis itu int filters, you from, udah. Empty filters. Nah di sini kita copy juga yang ini. Jadi bentar, ada yang salah ya. Empty filters, you from. Oh. Nah, pantesan. Nah ini classbooknya ada yang error. Classbook model private PDO public function construct this PDO data type connection. Oh udah sih, udah. Terus habis itu kita lanjut ke yang ini. Ini tapi bedanya ini year 2 ya. Tadi aja. Year 2 yang tahun itu in filter year 2. Udah. Nah setelah itu di sini kita kasih total count-nya ya. Total count SQL sama dengan select count habis itu G from buku. Terus habis itu di sini masih where itu parameter statement SQL stmt masih this video prepare SQL. Nah udah, terus habis itu udah. Ini di bawahnya stmt, kita kasih stmt juga. Stmt copy execute params terus habis itu total int statementnya fetch calling. Udah. Setelah itu di bawahnya kita kasih SQL. Nah ini kasih select kayak istilahnya mencari buku statementnya SQL ya, statementnya SQL from buku. Udah, terus habis itu kita kasih where, terus itu order. Nah ini datanya ID text limit lim offset, terus habis itu off. Nah udah, setelah itu kita kasih statementnya juga tadi yang ini seperti biasa. Nah di bawahnya kita kasih perulangan forage params s a. Nah itu sama dengan variabel bebas ya, variabel bebas stmt pin value yang tadi value nya k sama value nya v. Udah,
Nah, di bawahnya ini kita kasih statement yang ada di bin value sama execute ya. Nah, kita kasih bin stmt bin value. Nah, sini kita kasih lim int integer, terus itu limit pdo tata SQL nya, terus itu param int. Nah, ini kita copy, terus di bawahnya kita copy di sini. Ini tinggal dirubah offset video param. Nah, offset udah, ini kita kasih ini execute. Nah, execute. Nah, setelah itu kita pakai datanya di return, datanya di statement, terus habis itu fetch all. Udah. Nah, setelah itu kita return yang tadi data, terus habis itu total ya, total udah kita tutup. Nah, stma fetch all, salah ini, salah tulisan fetch all. Nah, udah. Oke. GTO give from author kau itu nantilah. Nah, setelah itu public function farm tetap stmt this pdo prepare select from buku where id. Habis itu execute tetap sama, mencari id. Habis itu fetch udah. Habis itu function create data juga tetap, nanti ketika membuat sebuah data atau membuat data baru kita insert tuh buku, judul penulis, tahun, deskripsi. Nah, value nya itu juga sama, judul penulis, tahun, deskripsi. Nah, terus habis itu kita return untuk mengembalikan statement yang ada di data tersebut. Untuk judul berupa data, penulis data, tahun data, habis itu deskripsi, dan terakhir function update. Ketika sudah mendapatkan buku, maka bukunya itu akan update untuk menampilkan tampilan yang kita mau tadi itu. Sudah penuh return statement, execute, params sudah, judul, penulis, tahun, deskripsi, terus habis itu ID, dan bawahnya itu function untuk mendelete bukunya, supaya ketika ada terjadi kesalahan ya kita delete aja pakai statement atau PDO MySQL-nya itu dari import PHP langsung ke database-nya itu untuk menghapus filenya. Nah, setelah itu kita ke book controller. Nah, ini lumayan susah dan juga lumayan panjang, jadi kita harus butuh teliti di sini. Nah, ketika di sini sudah require once dir. Ini kan saya sudah buat file CSV. Nah, kita tinggal copy di sini. Kita masukkan di sini. Kita ketik core. Nah, yang ini sudah. Nanti bakal connect ke GCRV. Nah, nanti ketika kita mengetes GCRV-nya apakah sudah aktif atau tidak, itu nanti di tampilan prosesnya sudah kita buat nanti. Oke, pertama kita membuat book class controller, jadi modif itu ya, modif, habis itu private model, terus public function construct tetap. Nah, ketika membuat public function, public function ini, nah ketika membuat sebuah public function itu, ini kita membuat perulangan, membuat statement jika session status itu ada dengan kondisi PHP session non, maka dia akan session start. Coba untuk login atau datanya ini sudah terisi dengan benar. Habis itu pakai GCRV ini. Nah, udah. Session status sudah, GCRV ini sudah, this model, new book model. Nah, terus habis itu di bawahnya ini sudah kita membuat lengkap function render, ada menampilkan data view data, terus habis itu include dengan ini view layer layout header, ini layout header, terus view, habis itu ada bawahnya layout. Terus habis itu di bawahnya kita membuat public function index. Nah, di sini
kita membuat baru ya, public function index ini ya. Public function index di sini ada filters itu kasih ini. Ini ada lagi yang tadi kita buat, itu kita masukkan di filter sini untuk menghubungkan controller di PHP yang kita akan buat nanti. Setelah itu kita get terus habis itu key, terus habis itu set data dulu. Setelah itu kita samakan yang ini di bawah, samakan yang ini, kita kasih author, ini juga author, ini year from get year from ini juga year from, ini year to year. Nah, dengan set new. Nah, setelah itu kita membuat page yang dimana dalamnya itu set untuk ini ya, itu namanya menampilkan page yang dari mulai 0, indeks ke 0 sampai 5, terus habis itu sampai ke 10. Oke. Terus itu page is numeric, terus itu get to page. Nah, setelah itu kasih metode get lagi, get page itu lebih dari 0, int get page 1. Tinggal diedit aja ini per page, set get per page is an array get per page ya, ini untuk menampilkan per page halamannya per page. Nah, ini per page kita ulang ya, is page, maksudnya itu in array, terus habis itu kita kasih di sini int, jadi kasih array get per page, terus habis itu di sininya per page ya, in array gets per page, terus habis itu 5, 10 dihapus. Terus int get per page get per page ini yang 5, menampilkan yang 5. Terus setelah itu kita offset page kurang 1 dikali sama per page nya nah setelah itu di sini kita buat result hasilnya this model all filters per page, koma, habis itu offset result, terus habis itu kita menampilkan box result, habis itu data, terus habis itu total itu result
run result total, itu total page max 1 sampai int chain total per page. Nah udah, nah setelah itu udah, terus habis itu kita kasih this render bukunya untuk list-listan dari bukunya itu tadi, book list. Book list itu di sininya kita kasih books, books, koma, filter, filtersnya terus di sini page, per page, terus habis itu kasih total, page, total page. Tutup. Nah setelah itu public function create. Nah di sini saya rubah public function create-nya itu, kita hapus dulu ya. Public function create yang dimana public function create is render dari book form. Book form itu isinya ada action, terus habis itu ada score. Next taruh koma ini, koma salah, title, display, koma, tambah buku, book. Nah tambah buku book, di sini kita kasih lagi judul, terus habis itu judul, kosongin, terus habis itu penulis, kosongin, kasih space, habis itu tahun, kosongin, terus habis itu deskripsi, kosongin. Setelah deskripsi udah, terus habis itu di sininya koma, error, kasih errors. Terus kita tutup dengan udah. Nah di public store kita lihat, jika public store-nya purpose sama, nah kita di sini rubah ya, if gcrv verify oleh post, maka di sini dia berlaku untuk gcrv-nya. Lalu
Terus habis itu HTTP respon kode purpose ke ta iko token CCRV gitu. Sip. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi kalau misalnya CCRV-nya itu dalam keadaan yang berbeda atau dalam keadaan yang dirubah, maka CCRV-nya itu tidak akan mengecek bahwa ini data yang saya masukkan adalah data palsu atau data yang tidak benar gitu. Kalau misalnya kalian menambahkan buku terus habis itu memasukkan judul, penulis dan lain-lain sudah lengkap, maka CCRV-nya itu berbeda dari yang kalian buat setelahnya gitu loh. Makanya dia mengecek kalau misalnya CCRV-nya dirubah, maka dia otomatis mengecek amanannya bahwa tokennya itu salah gitu yang dimaksudkan. Karena kan dari awal kan kita buat CCRV kan tokennya kan random kan, makanya kita tidak tahu. Kalau misalnya kita lupa, maka otomatis ya apa yang ada di tadi itu otomatis gak valid gitu. Tuh, nah ini hapus saja. Hapus. Sekarang kita ke data. Terus habis itu kasih judul trim mode post terus habis itu kasih judul koma ini copy aja tempat ini judul untuk membuat tambah data ya, penulis terus habis itu di sini kasih tahun deskripsi ini teman errors this validate data. Ini apa yang salahnya? Judul deskripsi udah, judul trim post judul udah, terus habis itu penulis trim post sudah, terus habis tahun trim udah. Salahnya di mana ya? Oh ya Allah, maaf. Nah tahun udah validate. Nah terus habis itu kita buat di sininya if empty jika error maka this render yang kita copy yang tadi, render ini this render ya, this render. Nah book form action sama dengan store title tambah buku book, habis itu book udah. Data hapus dulu book di sini isi data, terus habis itu error kasih kesempatan HL, terus habis itu kita tutup. Nah terus jangan lupa ditarikan. Udah, setelah itu kasih di sini this model bakal membuat ketika kita menampilkan model urutannya model dulu, terus habis itu ketika mau menambahkan buku kita create datanya, kita kasih datanya, terus habis itu CCRV ini tokennya. Ketika membuat data itu bakal acak ya CCRV nya generate. Nah udah, terus habis itu hidden untuk lokasinya location index TTP/HP controller. Nah ini alurnya book and action sama dengan index, ini alurnya. Nah udah,
terus habis itu exit. Kita kasih http respon kode kalau error ya di sini, terus itu echo tidak diizinkan, nah atau tidak diizinkan, terus kita tutup. Nah setelah itu kita ke public edit, function edit. Public edit, function edit, kita cek id get id 0, oke. Terus if id tidak valid, terus habis itu return, oke. Terus book is this model fine, oke, benar. If tidak ditemukan, this render book form, terus habis itu action update id title edit buku, terus habis book. Terus kita tambah di sini error nah udah. Terus habis itu di bawahnya public function untuk mengupdate ya. Untuk mengupdate itu kita cek id, oke udah benar, aku export id udah benar di model. Nah ini ada yang function update, ini kita hapus dulu ya this model dari if aja. Nah if ever, if CCRV nya terverifikasi, maka dia akan menampilkan post. Habis itu CCRV nya ini CCRV, terus buka, terus http respon kode 403, terus habis itu echo token CNS tervalid. Nah ini saya sudah jelaskan ya tadi ya, kalau misalnya CCV nya salah otomatis dia tidak akan respon. Nah sudah. Terus habis itu di sininya kasih data. Terus habis itu kasih error validate. Kasih respon validate ya. Validate tadi yang di sini. Udah, return udah. Terus habis itu this model. This model update. Nah, kalau edit ya. Kalau mengedit di sini tinggal ID-nya yang tadi. Data sudah generate, kalau kasih index PHP udah. Bisa http method atau ID tidak valid kalau salah, kalau mau mengupdate ya. Terus habis itu di sini kita membuat public destroy, udah public destroy kayak gini. Nah sesuai ini udah menghapus doang ya, Terus habis itu kita masukkan validasi, oke. Private function validate data, terus habis itu di sini kasih errors sama dengan, nah ini errors. Nah ini penambahan ya, kita nyalakan aja lah sini. Oke, error. Ini udah benar, tinggal ditambahin aja. str data judul ini 3. error di sini kasih judul. Habis itu judul harus minimal 3 karakter. Nah tadi kan itu isinya kan itu tadi kan. Nah ini untuk error ya. Terus habis itu di sini penulis. Nah udah data penulis wajib diisi. Terus habis itu di sini kita kasih tahun, if data empty, salah, data tahun
Ini kasih data tahun, ini kasih ini, terus habis itu kasih ini, is numeric data, habis itu tahun. Nah, errors tahun harus berupa angka, udah. Terus habis itu return else, sini kecuali else jika. Nah, else if is numeric data tahun, nah sini year int data tahun, if year itu juga boleh sih, tapi singkat aja year. Terus habis itu y 2000, mentoknya 2010. Kalau misalnya lebih dari 2100 maka dia error gitu, tahun tidak valid. Udah. Setelah itu di sini return errors. Nah, udah. Kita cari kesalahannya di mana ya. Sejauh ini aman sih. Sejauh ini aman. Nah, setelah itu kita ke book list. Nah, book list. Oke, di book list. Di sini kita edit juga untuk filter yang tadi, ya. Di sini kita langsung aja. Bentar. Oh ya, langsung aja. Kita hapus. Kasih di sini aja. Filters. Sama dengan key sama dengan null. Terus habis itu author null, year from null, year to null. Oke, nah. Terus itu page 1. Terus habis itu per page 5. Totalnya 0. Habis itu total page 1. Oke, udah benar. Kita buat functionnya. Functionnya ini yes, array cover sama dengan array ini harus base array watch get over, terus itu return with query, terus itu base di sini ya. Sama aja sih, base udah. Setelah itu ini udah replace daftar buku, terus habis itu search for method index PHP dan counter book udah, input hidden action udah, habis itu cari buku penulis, value TML. Nah, ini dikasih filter tadi juga filter. Terus habis itu sininya kasih key gitu, sama terus sebelumnya juga gitu. Bedanya ini text name, kata kunci penulis, value-nya filters, terus habis itu authors. Nah, terus habis itu sininya kita kasih placeholder-nya tahun dari tempe spesial. Di sininya kasih year from. Nah, udah year from. Setelah year from udah, terus habis itu udah, di sininya kita kasih style ya, style wdt kita kasih 100 px, udah 100 px wdt. Nah, di sini kasih tahun sampai, year to, tahun sampai, year to oh ini dirubah ini tadi author year from, habis itu year to, ya udah year to udah. Terus habis itu style kayak gini sama style udah. Terus habis itu di bawahnya select
info page. Nah, select info page, terus optionnya ada 5, terus 5 select 5, di sini kasih 5 halaman ya. 5 halaman. Di sini kasih 10 halaman. Oke, terus select udah. Terus habis itu button cari udah. Archive-nya udah tetap create tanpa buku udah. Tutup. Nah, di sini kita kasih p total total buku titik halaman buat page tutup. Terus habis itu atau sama dengan total page. Nah udah. Terus habis itu ada ID, judul, penulis, tahun aksi. Nah di sini average kita ganti, kita modifikasi ya. Di sini modifikasi pakai if empty text. Nah udah. Terus habis itu tr. Nah tr titik tidak ada data buku ya, tidak ada data buku. Terus habis itu di bawahnya tr. Terus habis itu php div php else for each. Nah udah. Udah tr. Habis itu p, judul, penulis, tahun, action, index id, edit. Terus habis itu return, hapus data ini, confirm. Udah. Terus habis itu tabel. Nah di sini kita akan buat pagination div. Nah di sini style margin top 12 px. Terus habis itu di sini kasih php page 1. Nah sebelumnya php div. Terus habis itu di sini kita kasih php start teman-teman, max dah, n total page dah, for dikasih p start, di situ p n, kasih situ p, increment sama aja sih sebenarnya. Nah udah. Terus habis itu php page. Nah udah php div, php n4. Nah terus habis itu di bawahnya setelah php n4 itu php page total page index php ya. Ref php if page total page sudah. Nah ini dikasih class index, classnya itu kasih btn. Di sini ref-nya nah refnya index php, terus gs page plus 1 tentang berikutnya. Terus habis itu kita tutup dengan php div. Nah sekarang di bawahnya kita php form. Wow banyak ya, tinggal satu lagi guys, php form. Nah di php form di sini kita rubah aja judul, penulis, tahun, deskripsi udah, tinggal menambahkan error. Nah errors. Terus habis itu require tuh, nah CSV ini masuk itu token CSV tapi di sini token. Nah, udah. Terus habis itu di sininya kita kasih H2 title. Di sininya kita kasih udah. Ini betul php if error. Terus habis itu div
Nih kita edit aja ya. Div style itu border 1 px solid, terus habis itu C00 ya, paddingnya 8px margin bottom kita kasih 12px, background kasih VK. Nah setelah itu di bawahnya udah border ini udah V, bawahnya kita kasih strong terdapat kesalahan. Habis itu all PHP for each error as field diganti field sama dengan error R, udah lihat SMS special R. PHP for each error as field sama dengan error. Nah, PHP for each all PHP all div. Habis itu di sini kita kasih PHP and div. Nah di bawahnya form method itu udah action. Di sini kita kasih input type input hidden. Habis itu di sini name itu pakai GC or V. Habis itu value nya pakai sini pakai sama dengan ATM special charge. Habis itu token kita tutup, token tutup ya. Udah. Terus habis itu div class from group label input text nama judul udah judul. Terus habis itu di sininya kita kasih PHP if empty error judul terus habis itu judul udah kita kasih div style kita kasih color itu ya CO. Oke, langsung kita tutup dengan bukan dengan div sih, tutup sama dengan HTML special charge untuk error judul PHP and div. Nah udah hapus ini PHP and div. Terus habis itu div bawahnya sama ya. Kita PHP if empty error penulis div. Nah udah sama. Kita kasih div udah ini juga sama error tahun ya, div udah juga sama. Text area ini nggak usah ya, deskripsi text area udah. Terus div button plus simpan dan kontrol batal. Terus habis itu udah tinggal SQL di sini. Di sini kita kasih require ini, tinggal di sini kasih GC init controller book index PHP switch controller new book if else method controller action udah default. Tinggal cari yang error. Nah kita run aja dulu ya. Book control line 29 book control, kita cari satu-satu book control. Di line 29 filter ya, line 29
yang ada di public function index. Oke, kita cari public function index. Render data book control ya. Model ya. Model habis itu book control. Class public construct. Book control itu yang public index. Line 29 per page itu iset get per page. Oh ini terus habis itu in array int get per page 5 10 ini kurang penutup. Oh iset get per page array int itu get per page int get per page on 5 sih nah. Iset ya iset ini iset get per page udah in array int ini koma 10 ada apa ya yang salah ya per page coba ya unexpressed tak error token per page ya per page is set dan 29 per page in array terus int get per page. Oh ini loh nah line 23 sekarang. Oke. Get key filters. Oh ini nah ada 46 line 46 itu public function create this render perform public function create nah 46 this render book form terus habis itu action dengan store terus habis itu title dengan tambah buku terus book use for reading book judul penulis tahun deskripsi udah error ininya nah udah dan 17 Oke. Dan 17 yang itu ya include dir view php udah sih on can only write value nggak udah view php include function render extra data view data letter view assignment can only happen dan 17 kita lanjut di sini aja book modelnya dulu. Book model berarti book model yang 17 book model yang 17 book model ya book model yang di function array line 17 params titik aw params ya filters key ini astaga pantesan salah book controller line 9 ini dikasih titik
Oke, sekarang cari di book control line 9 session book control if session. Oh salah. Nah udah, yang PHP model book model line 33 book model. Orang mau cari yang book model yang line 33, book model line 33 yang STMD this video prepare. Oh ini kawan SQL. Nah kontrol yang 17 book controller yang 17 Oh kita lihat di view-nya berarti ya, view-nya pak. Views sudah book controllers nah 17 views. Berarti ada yang salah di book form. Book list dulu, kita search book list. Di book list itu yang mana yang salah ya? Oh select name itu. Top bar ya, select name per page. Udah, yang salah yang mana? Option value, option 10 selected select name udah sih per page bener. Select name coba kita lihat dulu di sini view-nya berarti ya yang salah. Book form book list per page di buku kantor view. Udah berarti ini yang salah book form, berarti ya book form. Titel penulis, tahun, deskripsi udah. Div, subject to index, action. Ya, ada yang salah di mana ya? You can value ATM space penulis. Ini kayaknya. Judul. Judul. If errors. Judul. Oh, astaga. Nah, udah. Sorry guys. Nah, tinggal di PHP book list, Nah, book list ini yang agak susah ya, book list. Filters, view null, year from, year to, total page 1. Langsung di SRA open, udah benar topar udah buku get index PHP input hidden control book udah di
Habis itu value. Oh, ininya loh. Nah, terus di mana lagi ya? Class PTN, ref, index PHP, KS page. Oh, ini loh. KS page. Dengan page plus 1 udah. Ini berikutnya. Udah ditutup, udah berikutnya udah. Habis itu PPI page, total page udah. Index yes page. Nah ini ref PHP else, nah ini salah ini. PHP class pakai index PHP ski add ts page dengan p style. Terus habis itu atasnya di sini strong style x udah. Terus udah kayak HP udah. Satu tabel average sesuai yang div. Nah udah, yuk bisa kontrol di sininya kontrolnya. Result this model all. Nah, udah bisa. Jadi ini adalah daftar buku yang saya buat. Ada judul penulis, kata kunci penulis sesuai dengan tugas 1, rentang tahun dan kata penulis gitu. Pencarian rentang tahun, ada tahun dari tahun sampai gitu. Terus validasi sisi panjang tutur minimal karakter 3 karakter. Oke, kita buat ya. Sini bebas. Nah, ini kan 2 karakter. Nah, otomatis dia harus minimal 3 karakter. Karena di sini 3 karakter jika gagal tampilkan pesan pada view form. Nah, makanya di sini AP itu. Oke, kita buat yang baru lah. Nah, di sini kita buat ada buku ya. Nah, ini
ID-nya ini ID-nya bebas ya, auto increment ya. Mau buku habis itu siram semua Reno. Nah udah, ini bisa ditambah buku lagi, bisa balonku Loren tahunnya bebas, terus 98 deskripsinya ya. Nah di sini saya membuat ada 2 halaman. Kalau misalnya lebih dari 5, otomatis dia akan sinkron ke selanjutnya, ke berikutnya. Nah ini berikutnya itu namanya pagination, implementasi pagination daftar buku dengan limit 5 atau 10. Jadi saya membuat 5. Sini ada halaman 5, ini ada minimal halaman 10. Itu pagination, ini 5 halaman, ini 10 halaman gitu. Dan apa lagi? Sekarang lagi penulis Loren, yes. Yeah. Nah otomatis di sini kita buat lucu lah. Nah ini kita buat 10 ya, sampai 10 ya. Ya ada 8 buku, kita lanjut lagi. Yes. Ya cuman buku, of course ya. Nah ya ada buku kan, ada 10 buku, coba kita sense. Nah otomatis ini 10 halaman cari. Nah 10 halaman gini langsung dia otomatis ke 10 halaman itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu. Kalau 5 otomatis dia akan mencari 5. Nah ini 5, terus ini 10, nah cari gitu. Jadi untuk bab mandiri atau tugas ini sudah selesai semua, tinggal kita proteksi GCRV. Jadi ketika membuat sebuah data kita bisa lihat di sini. Nah, di elemen sini, terus kita lihat di store sini. Nah ini value-nya B152 dan sekian. Kita lihat depannya B152, kita inputkan terserah. PPP, penulisnya bebas, tahunnya juga bebas, deskripsinya bebas. Sudah. Nah ketika kita menambah buku lagi ya otomatis dia akan berbeda. Itu namanya GCRV, yang dimana keamanannya sangat ketat, atau token lah, bisa dibilang token ini ya. Nah kalau misalnya kita edit tokennya, jadi setiap mau menambahkan buku atau grade itu pasti dia akan mempunyai GCRV yang berbeda-beda untuk menjaga keamanan token. Kalau misalnya kita masukkan 1, 2, 3, bentar, 1, 2, 3, dan kita refresh sebentar. GCRV udah kita masuk, ketik ya, kita ketik, terus penulisnya bebas, terus ininya bebas, terus deskripsinya bebas. Nah maka token GCRV tidak valid karena kita inputkan yang salah. Dan GCRV itu otomatis ya, karena kita pakai pin to hex otomatis ya, 32 hexadesimal gitu. Nah ini token GCRV tidak valid tuh, itu namanya GCRV. Nah ya, nah untuk alur MVG nya itu kita bisa lihat di sininya. Nah, kita bisa copy. Nah ini location, ini alurnya. Nah ini udah ya, ini udah alurnya, index untuk menampilkan, terus create untuk membuat, terus habis itu update. Nah metode ID atau tidak valid gitu. Kalau misalnya update butuh updateannya itu, terus edit ID tidak valid. Nah itu adalah alur yang saya buat. Jadi itu alur yang saya buat untuk tugas kali ini. Jadi saya juga menggunakan yang namanya ini, sebentar, book controller. Itu saya membuat author, year, from, sama year to. Nah ini adalah salah satu alur validasi yang dimana ada model, habis itu kontrol, ada view gitu. Nah itu adalah alur yang saya buat untuk membuat ini
Jadi peran modelnya itu banyak banget ya. Alurnya itu kita bisa melihat dari pertama indeks tadi, itu kita bisa menjalankan URL-nya itu atau lihat indeksnya, terus itu update, terus itu create dan segala macam. Nah, untuk peran kontrol di book itu fungsi indeks akan memproses permintaan pengguna. Jadi book model mengambil database, dan maka jika pengguna menekan tombol tambah buku maka akan menampilkan ke book form gitu. Saat ya itulah apa yang saya jelaskan itu sudah sangat valid ya. Itu adalah peran atau alurnya lah, ceritanya alur untuk lengkap VMG. Jadi pertama pengguna membuka daftar buku, di daftar buku ini di browser ini alurnya, terus indeks PHP itu mengarahkan book controller ya. Book controller ini namanya book controller. Terus habis itu book controller meminta data buku ke buku model. Nah, buku model itu ya ini buku model untuk memanggil list lah. Terus habis itu model mengambil dari database dan mengembalikannya ke kontrol. Nah, ini kontrol ya. Habis itu kontrol memanggil book list PHP. Nah, untuk menampilkan data. Ketika sudah tampil di kontrol dan menginput dari database, maka dia akan melihatkan list buku yang ada dan bukunya akan tampak di browser. Jadi alurnya itu browser, kontrol, model, database, kontrol, habis itu view, habis itu browser. Itu. Jadi sudah lengkap ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Sekarang kita akan membahas ini pertanyaan yang saya akan jawab di bab 8, yaitu pertama, pertanyaan reflektif, bagian mana dari MVC yang paling menantang untuk Anda? Kalau saya ya di bagian kontrol dan model. Kontrol dan model. Sebentar. Kontrol dan model. Kenapa? Di kontrol itu saya harus mengatur ulang alur logika program, karena kan dimodifikasi ya, mulai dari penangkapan input pengguna, terus memanggil model sampai menampilkan ke hasil view. Jadi kadang sulit untuk memastikan semuanya itu tetap rapi dan tidak tercampur. Bahkan ada error ya tadi ya di controller, di book model maupun di views-nya tadi. Sedangkan di model itu tantangannya ada pada membuat query database, yang dimana kita tidak usah menginputkan di database, tapi kita membuat di book model dengan menambahkan tadi tambah buku itu tadi. Dan juga apalagi menambahkan fitur ya seperti pencarian dan pagination, harus ada 5, harus ada 10 gitu. Intinya di bagian kontrol dan model itu butuh logika berpikir yang kuat lah, agar strukturnya bisa tetap, kodenya bisa terpisah dan mudah dipahami. Oke, lanjut. Bagaimana Anda akan menambah fitur baru misal kategori tanpa mengganggu struktur yang ada? Kalau saya mau menambah fitur yang baru ya, misalnya kategori buku, saya akan tetap mengikuti pola MVC, model, view, sama kontrol, supaya struktur lama tidak rusak gitu. Pertama, saya membuat model baru untuk kategori, misalnya kategori model gitu, yang berisi fungsi untuk menambahkan dan menampilkan kategori. Jadi ya apa yang saya buat itu ya sesuai dengan model misalnya kategori gitu. Kedua, membuat kontrol baru, yaitu menambahkan kategori controller supaya logika kategori terpisah dari buku. Terus lalu di bagian view-nya juga saya menambahkan dropdown kategori di form buku dan mungkin juga filter kategori di daftar buku ya. Dengan cara ini mungkin kita bisa menambahkan tanpa mengubah kode lama secara besar-besaran. Jadi aplikasi bisa digunakan sesuai dengan inputan kita, apa yang mau dari kita. Kapan saat yang tepat beralih ke framework? Kalau saya ya, waktu yang tepat untuk beralih ke framework itu saat aplikasi sudah mulai besar dan kompleks. Kalau aplikasi dari kecil-kecilan seperti ini ya, nanti buku itu masih sederhana. Kalau misalnya jumlah file dan fitur makin banyak, terus habis itu butuh aturan yang jelas dan fitur bawaan seperti autentifikasi, terus validasi, routing, dan keamanan. Nah, itu dibutuhkan namanya framework. Frameworknya itu bisa digunakan seperti Laravel atau CodeLiner. Nah, itu. Selain itu, ya masih aman-aman lah menggunakan seperti ini gitu. Kalau mau beralih ke framework ya harus ngerti dasarnya MVC dulu, baru langsung ke framework itu supaya lebih aman gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja video yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga waktu yang lama, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Makasih.